Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nadia Rizky Cahani. Di video kali ini aku akan membahas sejarah sastra pada periode 1953 sampai 1961. Dan aku mengingatkan kalau video ini durasinya akan panjang dibandingkan videoku yang sebelum-sebelumnya. Jadi harapannya semoga aku tetap semangat buat menjelaskan materi ini, dan supaya lebih semangat lagi, kalian silahkan subscribe channel YouTubeku. Terima kasih banyak. Kita langsung masuk aja ke materinya. Materi yang pertama adalah krisis sastra Indonesia. Pada masa itu, Indonesia mengalami perubahan akibat peristiwa penjajahan menjadi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan membawa situasi baru bagi para sastrawan. Kebebasan dalam berkarya dapat dirasakan oleh sastrawan. Demikian para sastrawan demi mengisi perubahan ini. Mereka gempar membuat berbagai karya sastra. Periode 1953 sampai 1961, sastra Indonesia mencoba mencari jati diri dan menonjolkan penilaian kembali terhadap warisan leluhur. Namun, pada masa ini terjadi pergolakan ideologi dan pencarian konsep-konsep sastra. Periode ini perkembangan sastra dan budaya aliran komunisme dan aliran radikal kiri hilang sama sekali. Sastranya tidak tampak karena tidak diterbitkan, tidak dijual, dan tidak dibaca. Seperti Situmorang dan Pramudia Anantatur misalnya, karyanya menghilang selama Orde Baru, dan banyak lagi pengarang yang karyanya tidak boleh diterbitkan. Hal itulah yang menjadi indikasi terjadinya krisis sastra, karena sastra yang bernilai tidak boleh diterbitkan dan dilarang diedarkan oleh pemerintah Orde Baru. Yuk kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu sastra majalah. Tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap mengalami perubahan status, penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya berjudul Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya, yaitu Kompas. Beberapa pengarang pada masa ini, salah satunya adalah Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto lahir pada 15 Juni 1931 di Rembang, Jawa Tengah. Nugroho meninggal pada 3 Juni 1985 di Jakarta pada waktu ia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nugroho Noto Susanto adalah sastrawan yang banyak menulis kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Belanda. Nugroho Noto Susanto juga dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan terkemuka di Indonesia yang menulis secara produktif. Nugroho menghasilkan banyak sastra, baik karya ilmiah, fiksi maupun terjemahan. Dia menulis cerita pendek dan puisi dalam majalah Kampus, Kompas, dan majalah nasional. Kemudian ada kisah, Mimbar Indonesia, Siasat, Forum Budaya, dan Femina. Selanjutnya ada A.A. Nafis. A.A. Nafis yang nama lengkapnya Ali Akbar Nafis lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada 17 November. Ia meninggal pada 22 Maret 2003 setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Julukan yang diberikan pada Nafis adalah pencemooh nomor wahid dan sastrawan satiris ulung. Julukan itu muncul dalam berbagai tulisan tentang Nafis, antara lain sebagaimana yang muncul dalam majalah sastra volume 1 edisi 3 Juli 2002. Julukan sebagai pencemooh nomor wahid atau satiris ulung itu diberikan sesuai dengan gaya penulisan dan penggambaran karakter tokoh-tokoh yang kritis terhadap berbagai persoalan kehidupan dalam karya-karyanya.
Selanjutnya ada Trisno Yuwono. Trisno Yuwono adalah sastrawan yang banyak menulis beberapa karya sastra dengan latar perjuangan melawan penjajah. Beliau lahir di Sosro Kusuman, Yogyakarta hari Kamis Pon tanggal 12 November 1926 dan meninggal dunia di Bandung tanggal 29 Oktober 1996 di Bandung. Keterlibatan Trisno Yuwono dalam perjalanan sastra Indonesia dapat terungkap melalui pendapat yang disampaikan beberapa kritikus. Motinggo Busya 1958 menyatakan bahwa keistimewaan cerita-cerita Trisno Yuwono yang memaksa kita tertarik karena ada sesuatu yang hebat yang akan diceritakan. Semuanya mewujudkan teknik bercerita dengan gaya bahasa yang sederhana saja. Yang kurang bisa dipahami Trisno Yuwono ialah ketidakseimbangan dalam bercerita, sehingga kadang-kadang ia harus bertanya dengan kalimat tanya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, Muhammad Rustandi 1958 menilai karya Trisno Yuwono sebagai aliran realisme humanis, merupakan pengaruh gaya realisme, Indrus, dan gaya Pramudia Anantatur. Ade Donggo 1960 mengatakan bahwa Trisno Yuwono telah memberikan sebuah fragmen dan dokumentasi sastra revolusi kepada kita, dan kita telah menerima buku itu sebagaimana adanya. Selanjutnya ada Toha Muchtar. Toha Muchtar lahir tanggal 17 September 1926 di Ngadi-Luih, Kediri, Jawa Timur. Dia terkenal sebagai penulis yang jujur, disiplin, dan tegas karena pernah bekerja sebagai pegawai sipil di salah satu dinas kemiliteran. Habib Yasin dalam bukunya yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai 2 menyatakan bahwa Toha Muchtar melalui karyanya telah memberikan sesuatu pembaharuan dan menyajikan karya sastra yang segar pada masa itu, yang belum pernah diberikan penulis novel di Indonesia. Dengan model kejujuran seperti yang tercermin dalam karya-karyanya, ia telah menunjukkan kepada halayak bahwa hidup ini hendaknya disyukuri dan dilalui dengan baik dan jujur. Di antara beberapa karyanya, novel yang berjudul Pulang tahun 1958 menarik perhatian pembaca, terutama di kampus Universitas Indonesia dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, dan berbagai perguruan tinggi lainnya. Selanjutnya ada Subagio Sastrowardoyo yang lahir pada 1 Februari 1924 di Madiun, Jawa Timur. Beliau meninggal di Jakarta 18 Juli 1996. Meskipun Subagio belakangan ini lebih terkenal sebagai penyair dan bukunya yang pertama pun merupakan kumpulan sajak, yaitu Simponi. Sesungguhnya ia juga penting dengan prosa-prosanya, baik yang berupa cerpen maupun yang berupa esai. Cerpen-cerpennya dibukukan, antara lain berjudul Kejantanan di Sumbing pada tahun 1965. Dalam buku itu bahasanya sangat jernih dan bersih, lukisan-lukisan kejiwaan, cerita-ceritanya sangat mengesankan. Ia mempunyai keistimewaan dalam meneliti gerak-gerik batin pelaku-pelaku ceritanya. Cerpen tersebut memperoleh hadiah pertama dari majalah Kisah pada tahun 1955. Selanjutnya ada yang berjudul Perawan Tua. Ini melukiskan keadaan jiwa seorang gadis yang karena mau setia kepada kekasihnya yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda, lalu menghadapi hidupnya yang sepi. Prosa yang berjudul Perawan Tua ini merupakan salah satu prosa terindah yang pernah ditulis dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya Motinggo Busya. Nama aslinya adalah Motinggo Bustami Dating, tetapi dia mengganti namanya dengan Motinggo Busya atau Motinggo Busya, dan nama itulah yang kini lebih dikenal. Beberapa karya Motinggo Busya diantaranya puisi berjudul Jalan Rata ke Pegunungan, Kota Kami Dahulu, Ulang Tahun Ibu, Kepada Potret Abadi, Majnun, Perpisahan, Lalu Sepi, dan berbagai karya beliau yang berbentuk drama, novel, cerita pendek, karya film, juga karya kritik dan esai. Beberapa penyair antara lain ada Toto Sudarto Bachtiar. Toto Sudarto Bachtiar merupakan seorang penyair dasawarsa di tahun 1950-an yang diperkenalkan pertama kali oleh Habib Yasin dengan sajaknya berjudul Ibu Kota Senja. Toto dikenal sebagai penyair yang kuat pada tahun 1950-an, namun juga sebagai penerjemah yang baik. Kemampuannya dalam menguasai bahasa Belanda dan bahasa Inggris menjadi modalnya dalam mendalami karya sastra dunia. Karya terjemahannya ialah
Pelacur, karya Jean Paul Sartre. Kemudian ada berjudul Bayangan Memuda, novel Breton de Lucis yang diterjemahkan bersama Sugiarto Sriwibawa. Kemudian Pertempuran Penghabisan, novel Ernest Hemingway dan Sayansi. Kemudian drama Rabindranath Tagore. Nama Toto juga sudah familiar di kalangan anak-anak bangku sekolah dasar. Puisinya sering muncul di buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, dan musikalisasi puisi karyanya disebar ke seluruh sekolah-sekolah untuk apresiasi sastra. Tahun 1987, penyanyi Ari Maludu dan Reda Guardiamo menyanyikan dua lagu yang diubah dari puisi karya Toto Sudarto Bachtiar. Gunawan Muhammad juga menyanyikan lagu tersebut. Kedua lagu itu dijadikan album mini berisi musikalisasi 5 puisi penyair terkenal Indonesia. Selanjutnya ada W.S. Rendra. Rendra merupakan penyair dan dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Rendra mendapat julukan sebagai si burung merak karena penampilannya sebagai deklamator yang selalu penuh pesona. Rendra lahir di Surakarta, Solo, Jawa Tengah pada 7 November 1935 dan meninggal pada tahun 2009 di Depok, Jawa Barat. Karya-karya Rendra yaitu kumpulan puisi berjudul Balada Orang-orang Tercinta pada 1957, kumpulan sajak 1961, Blues untuk Boni 1971, Sajak-sajak Sepatu Tua 1972, Potret Pembangun dalam Puisi 1983, Nyanyian Orang Urakan 1985, disebutkan oleh Angin 1993, dan berbagai karya lainnya. Beberapa karya Rendra telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Hindi, Jepang, Jerman, dan Belanda. Rendra mendapat beberapa penghargaan seperti Hadiah Sastra Nasional BMKN tahun 1957, Anugerah Seni dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1970, Hadiah dari Akademi Jakarta tahun 1975, Hadiah Adam Malik tahun 1989, dan berbagai penghargaan yang diterima beliau lainnya. Selanjutnya ada Ramadan KH. Ramadan KH mempunyai nama panjang yakni Ramadan Kartahadimaja. Dia lahir di Bandung, Jawa Barat tanggal 16 Maret 1927 dan meninggal 16 Maret 2006 di Rumah Sakit Cape Town, Afrika Selatan. Sejak 1997 hingga wafatnya, Ramadan KH tercatat sebagai anggota Akademi Jakarta. Karir Ramadan di bidang tulis-menulis dimulainya sejak ia bekerja sebagai wartawan tahun 1952. Ramadan termasuk pengarang tahun 1950-an yang terus menulis hingga tahun 1980-an. Mula-mula ia menulis cerita pendek, kemudian lebih banyak menulis puisi, dan akhirnya menulis novel. Dia pun dikenal sebagai penerjemah sastra Spanyol, antara lain puisi karya Federico Garcia Lorca ke dalam bahasa Indonesia. Ramadan sangat mengagumi penyair Spanyol, terutama Lorca, dan penyair Indonesia yaitu Chairil Anwar. Karya-karya Ramadan KH antara lain Priangan Sejelita berupa puisi, dan novel berjudul Royan Revolusi, kemudian ada Kemelut Hidup, Keluarga Perdana, dan berbagai karyanya lainnya. Ada Kirjo Mulyo. Kirjo Mulyo tergolong penulis drama dan penyair yang sederhana, jujur, rendah hati, dan terbuka. Beliau lahir di Yogyakarta 1 Januari 1930 dan meninggal 19 Januari tahun 2000 di kota yang sama. Sajaknya sebagian besar ditulis ketika dalam penggembaraan yang kemudian dimuat dalam majalah siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, Budaya, dan Seni. Kumpulan sajaknya yang sudah dibukukan antara lain adalah Romans Perjalanan Jilid 1, diterbitkan oleh Kantor Pemesanan Buku dan Majalah, Yogyakarta tahun 1955. Menjelang tahun 2000, Pustaka Jaya menerbitkan Romansa Perjalanan Kirjo Mulyo yang merupakan gabungan dari Romans Perjalanan Jilid 1 yang telah terbit pada tahun 1955 dan Romans Perjalanan Jilid 2 yang selama puluhan tahun tetap saja berupa naskah meskipun telah direkomendasikan oleh Habib Yasin untuk diterbitkan. Yang pertama ada Nasya Jamil Nur Alamsyah. Nasya Jamil adalah seorang pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku Indonesia. Nasya dilahirkan di Perbaungan, Sumatera Utara 24 September 1924 dan meninggal di Yogyakarta 4 September 1997. Dia menyenangi kehidupan yang bebas dalam arti tidak ada tekanan dari lingkungan setempat.
Selain buku, Nasya juga menerbitkan naskah drama. Karya-karyanya antara lain berjudul Sekelumit Nyanyian Sunda berupa drama yang mendapat hadiah ketiga. Kemudian ada yang berjudul Hilanglah Si Anak Hilang berupa novel 1936. Kemudian ada berjudul Di Bawah Kaki Pak Dirman berupa kumpulan cerita pendek 1967. Ya, selanjutnya ada HM Yusabiran M. Misbah. Yusabiran adalah seorang sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis, sastrawan, serta pelopor dokumentasi film Indonesia. Beliau lahir di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, 11 September 1933. Karya-karyanya, sastranya antara lain berjudul Bumi Besar berupa drama 1988, menerima hadiah kedua sayembara penulisan naskah drama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun yang sama. Kemudian ada Setengah Jam Menjelang Maut berupa drama 1968, Menyusuri Jejak Berdarah berupa novel 1969, Keajaiban di Pasar Senen berupa kumpulan cerpen, film kumpulan cerpen 1973. Kedua kumpulan cerpen ini disatukan di bawah judul Keajaiban di Pasar Senen dan dicetak ulang pada tahun 1996. Selain pengetahuan luas, Misbah juga banyak menulis buku tentang perfilman. Misbah meluncurkan buku berjudul Teknik Menulis Skenario Film Cerita pada 30 Januari 2007. Selanjutnya ada pengarang wanita, yaitu Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Lahir di Semarang, Jawa Tengah 29 Februari 1936, meninggal di Semarang, Jawa Tengah 4 Desember 2018 pada umur 82 tahun, atau lebih dikenal dengan nama N. Hadini, adalah sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Peraih penghargaan Sea Wright Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand ini sudah terlanjur dicap sebagai sastrawan di Indonesia. Padahal ia sendiri mengaku hanyalah seorang pengarang yang menuangkan realita kehidupan, pengalaman pribadi, dan kepekaan terhadap lingkungan ke dalam setiap tulisannya. Ia digelari pengarang sastra feminis. Pendiri Pondok Baca N. Hadini di Sekayu, Semarang ini sudah melahirkan puluhan karya. Karya novelnya antara lain ada Hati yang Damai, Pada Sebuah Kapal, Labarka, Namaku Hiroko, Orang-orang Trans, dan Pertemuan Dua Hati. Sekian videoku mengenai sejarah sastra 1953 sampai 1961. Aku mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada video ini. Semoga ada ilmu yang bisa teman-teman dapat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah.